Minasan, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Genki dattara ii desu ne. Hai minasan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya harap minasan semua sehat-sehat saja ya. Ya, minasan, hajimemashite. Watashi wa Angelic Gloriana Furman to moshimasu. Angel Sensei to yonde kudasai. Jakarta Kokusai Daigaku no kyoshi desu. Bunpo o oshiete imasu. Honjitsu wa meishi shūshoku ni tsuite benkyou shimasu. Ya, minasan, perkenalkan nama saya Angelic Gloriana Furman. Kalian bisa memanggil saya Angel Sensei. Kemudian dalam lafal Jepang, saya dipanggilnya menjadi Angeru Sensei. Saya adalah salah seorang dosen dari Jakarta International University. Minasan, biasanya saya mengajarkan pola kalimat atau grammar bahasa Jepang. Karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang noun modification atau perluasan kata benda atau kadang juga disebut sebagai anak kalimat. Perluasan kata benda, anak kalimat. Seperti apa itu? Mari kita pelajari sama-sama hari ini. Ya, minasan, seperti biasa, di awal pembelajaran kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Supaya minasan setelah menyelesaikan pembelajaran ini, minasan bisa mengecek kembali apakah tujuan-tujuan hari ini sudah tercapai atau belum. Kalau sudah, bagus sekali. Tapi kalau misalkan belum, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Minasan bisa mengulangi kembali video ini, dan juga minasan bisa mencari dari referensi-referensi yang lainnya. Nah, minasan, kita lihat untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah memahami pembentukan anak kalimat atau perluasan kata benda dalam bahasa Jepang. Yang kedua, memahami pemakaian anak kalimat atau perluasan kata benda dalam bahasa Jepang. Kemudian yang terakhir adalah memahami penggunaan nanani jikang, yakusoku, ataupun yoji. Pembentukan anak kalimat dan pemakaian anak kalimat. Anak kalimat ini minasan harus tahu dulu cara membentuknya supaya anak kalimat yang sudah minasan bentuk dapat dimasukkan atau digunakan dalam pola kalimat bahasa Jepang. Jikang, yakusoku, dan yoji merupakan salah satu pola kalimat yang menggunakan anak kalimat. Ya, jadi kita akan mempelajarinya hari ini. Ishoni benkyou shimashou. Mari kita pelajari bersama. Anak kalimat, tadi sudah saya singgung di awal. Anak kalimat atau perluasan kata benda itu merupakan kalimat yang menerangkan kata benda. Kalimat yang menerangkan kata benda. Jadi bendanya hanya satu sebenarnya, tetapi benda tersebut mau dijelaskan lebih lanjut. Misalkan kata rumah. Rumah ini bisa dimodifikasi lagi, bisa diluaskan lagi, bisa didetailkan lagi. Misalkan rumah saya, rumah biru, rumah yang terkenal, ada banyak ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana dari anak kalimat. Minasan sebenarnya tanpa minasan sadari, minasan itu sudah mempelajari anak kalimat walaupun versi yang sederhananya. Maksudnya seperti apa? Hai, kita lihat contohnya. Oke, di sini ada Mira-san no uchi. Atarashi uchi. Kemudian kirei na uchi. Benda yang diterangkan sama-sama rumah. Tapi dari segi artinya minasan sudah cukup paham ya. Mira-san no uchi, rumah Miller. Atarashi uchi, rumah yang baru. Kirei na uchi, rumah yang indah atau cantik. Di sini minasan bisa lihat uchi yang saya bold itu merupakan kata benda. Kemudian di depannya ada penjelasannya, bisa menggunakan kata benda, kata sifat i, dan kata sifat na. Mira-san kata benda, Atarashi kata sifat i, dan Kirei-na kata sifat na. Dari segi arti seperti ini. Jadi sama-sama menjelaskan rumah, tapi deskripsinya, penjelasannya lebih beda.
Dari yang Minasang lihat, kalau dalam bahasa Indonesia rumahnya di depan ya, baru penjelasannya. Tapi untuk bahasa Jepang itu dibalik. Jadi kata benda yang dijelaskannya itu ditaruh di akhir. Makanya kata atau frase yang menerangkan, yang menjelaskan, yang mendeskripsikan diletakkan di depan kata benda. Sudah saya underline dan saya bold. Di depan kata benda. Jadi bukan di belakang. Kalau di belakang itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jepang ditaruhnya di depan. Meishi no mae ni arimasu. Ada di depan kata benda. Ya, minasang, kita pemanasan dulu untuk ini. Sebenarnya ini materi yang sudah minasang pelajari ya. Untuk yang awalnya, di sini sudah saya berikan 2 kata. Minasang lihat. Saya kasih waktu 1 menit. Untuk minasang gabung. Misalkan kata si dan kabang, kata benda dan kata benda. Berarti menghubungkannya dengan apa? Ya, silakan minasang kerjakan 1 menit ya. 1分でこれをやってください. Ada watashi dan kabang. Lalu ada yasui dan kutsu. Kemudian ada shizuka dan tokoro. Lalu ada nihongo dan hong. Untuk menggabungnya, minasang harus tahu. Ini kata apa, ini kata apa. Watashi itu apa, kabang itu kata apa. Yasui apa, kutsu apa, shizuka apa, tokoro apa, nihongo apa, dan hong pun apa. Ini sudah pernah dipelajari ya. Minasang wa mou benkyou shimashita yo. Sudah dipelajari sebelumnya. Oke, kita sambil bahas ya. Watashi dan kabang. Watashi kata benda. Kabang kata benda. Maka kita pakai partikel no menjadi watashi no kabang, tas saya. Yasui dan kutsu. Yasui kata sifat i, kutsu kata benda. Dia bisa bergabung langsung menjadi yasui kutsu. Sepatu yang murah. Shizuka dan tokoro. Shizuka merupakan kata sifat na dan tokoro adalah kata benda. Menjadi shizuka na tokoro karena untuk kata sifat na menggunakan na lagi. Artinya tempat yang sunyi. Kemudian nihongo dan hong. Nihongo bahasa Jepang, hong buku, dua-duanya kata benda menjadi nihongo no hong alias buku bahasa Jepang. Ini pemanasannya ya. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi sudah minasang pahami, kalau untuk kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda seperti tadi ya. Sifat i bentuk biasanya langsung, desnya dihilangkan, berarti kata sifat na, na-nya ditambahkan, lalu kata benda tambahkan no-nya. Jadi asalnya adalah seperti ini. Kalau minasang dulu langsung diberitahu, tidak diberitahukan bentuk biasanya karena ini masih baru ya. Oke, jadi semuanya bisa untuk kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda, tapi digunakannya dalam bentuk biasa. Nah, bentuk biasanya dengan beberapa pengecualian. Kemudian baru kata bendanya di akhir ya. Jadi ini adalah pembentukan anak kalimat atau perluasan kata benda. Hal yang dijelaskan diletakkan di akhir. Makanya kata bendanya di paling belakang. Kemudian ini digunakan untuk mendeskripsikan secara luas kata benda tersebut. Jadi tidak hanya rumah, pensil, tas, tapi dijelaskan lebih luas lagi, didetailkan lagi benda itu bagaimana. Oke, kita lihat reibungnya. Reibung wa issho ni yomimashou. Hai, di sini ada Kyoto e iku hito. Kyoto e iku hito alias orang yang pergi ke Kyoto. Lalu Kyoto e ikanai hito. Terjemahkannya dari belakang ya minasang, karena tadi rumah Miller mirasang no uchi. Kalau di bahasa Indonesia dibalik. Menjadi orang yang tidak pergi ke Kyoto. Selanjutnya ada Kyoto e ittahito. Kyoto e ittahito. Orang yang pergi ke Kyoto atau telah pergi karena ini lampau ya. Selanjutnya Kyoto e ikanakatta hito.
Kyoto e ikanakatta hito. Orang yang tidak pergi ke Kyoto. Tapi ini lampau. Minasan bisa lihat ada yang berbeda ya. Di sini saya sengaja memberikan atau menggantinya menjadi bold. Saya boldkan, saya tebalkan supaya minasan fokus. Minasan lihat dalam bahasa Jepang, hito itu di belakang. Hal yang dibahasnya, dideskripsikannya di belakang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia di depan. Ya, itu hati-hati. Yang saya tebalkan, yang saya bold itu adalah hal atau benda, atau kata benda tepatnya yang dideskripsikan, yang dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya masih ada rebung supaya minasang lebih paham. Sega takakute kami ga kuroi hito. Sega takakute kami ga kuroi hito. Artinya, orang yang badannya tinggi dan rambutnya hitam. Orang ya yang dijelaskannya. Shinsetsu de kirei na hito. Shinsetsu de kirei na hito. Orang yang ramah dan cantik. Atau baik hati jika bisa. Ya. Hai, selanjutnya. Rokuju gosai no hito. Rokuju gosai no hito. Orang yang berumur 65 tahun. Kaihatsubu no hito. Kaihatsubu no hito. Orang dari divisi pengembangan. Ini juga sama, saya bold, saya tebalkan untuk kata benda yang dijelaskannya. Kalau tadi di slide sebelumnya itu semuanya full kata kerja. Kalau di sini ada kata sifat i, kuroi hito, kireina hito. Kata sifat na. Dan juga kata benda, rokuju gosai no hito, kai hatsubu no hito. Jadi hanya kata orang saja, tapi ternyata bisa dijelaskannya dengan berbagai deskripsi, berbagai penjelasan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, supaya minasang lebih paham lagi, kita latihan. Dewa minasang, renshu shimashou. Hai, di sini ada kalimat yang sudah saya tampilkan. Yang saya bold, yang saya tebalkan itu adalah hal yang diterangkan. Di depannya itu adalah penjelasannya. Saya beri waktu minasang 2 menit untuk mengerjakannya ya. Nifung de kore o yatte kudasai. Setsumei bun to sono meishi wa hitotsu ni ya shite kudasai. Nifung ya minasang 2 menit. Pari de kaimashita. Boshi. Haha ni moraimashita. Koto. Hon o karimasu. Tokoro. Nihongo o oshiemasu. Hito. Sudah ada, silakan minasang gabungkan supaya dapat menjadi anak kalimat. Cara pembentukannya sudah seperti tadi ya. Intinya semuanya diubah ke dalam bentuk biasa, tapi ada beberapa penyesuaian. Atau ifung desu ne. 1 menit lagi minasang. Hai, oke minasang, kita coba bahas ya. Pari de kaimashita boshi. Kaimashita, kita ubah ke dalam bentuk biasa. Menjadi kaimashita adalah kata. Maka kalimatnya, anak kalimatnya menjadi pari de kata boshi. Selanjutnya hahani moraimashita koto. Moraimashita, bentuk biasanya alias futsuke-nya adalah moratta, maka menjadi hahani moratta koto. Lalu selanjutnya hong o karimasu, tokoro. Karimasu futsuke-nya adalah kariru, maka menjadi hong o kariru tokoro. Selanjutnya nihongo oshiemasu hito menjadi
Futsuke-nya adalah oshieru. Maka Nihongo o oshieru hito. Do desu ka, minasan? Apakah ada yang kurang tepat? Atau mungkin minasan betul semua? Saya harap minasan betul semua ya. Kalaupun tidak masalah, karena kita akan latihan lagi. Tapi kalau tadi membentuknya, kalau sekarang coba kita terjemahkan. Saya akan beri minasan waktu sekitar 1 menit. Coba minasan kerjakan. Ya, 1で. Silakan diterjemahkan. Ini yang tadi. Hanya saja sekarang kita mau lihat artinya menjadi seperti apa. Ada paride kata boshi. Haha ni moratta koto. Hon o kareru tokoro. Nihongo o oshieru hito. Ingat, yang saya bold itu adalah hal yang diterangkan. Kalau dalam bahasa Jepang, dia di belakang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, gimana? Silakan minasan coba lagi, pelan-pelan. Kalau sudah dicek lagi, apakah ada yang kurang tepat, bisa dicek lagi ya. Oke, kita coba bahas paride kata boshi. Boshi, topi. Paride kata, beli di Paris. Berarti menjadi topi yang dibeli di Paris ya. Jangan lupa dalam bahasa Indonesia dikedepankan. Haha ni morata koto. Haha ibu, morata menerima, koto mantel, jaket. Artinya menjadi mantel yang diberikan ibu. Hong o kariru tokoro. Hong buku, kariru pinjam, tokoro tempat. Menjadi tempat meminjam buku. Selanjutnya Nihongo bahasa Jepang, oshieru mengajar, hito orang. Menjadi orang yang mengajar bahasa Jepang. Jadi seperti itu minasan lihat dalam bahasa Jepang kata benda yang dijelaskan di belakang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dia di depan. Jadi jangan lupa kalau dari Jepang ke Indonesia maupun Indonesia ke Jepang dibalik. Ya. Oke, kita lanjut lagi minasan. Masih latihan, tapi sekarang latihan menerjemahkan ya. Hai, kalau tadi dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, sekarang saya balik dari Indonesia ke bahasa Jepang. Waktunya 2 menit ya. Silakan minasan kerjakan. Nippon de kono bun o yakushite kudasai. Nihongo ni yakushite kudasai. Nippon desu ne. Ada orang yang datang ke universitas. Orangnya di bold, berarti dalam bahasa Jepang dia ditaruh di mana? Tas yang telah dibeli kemarin. Tasnya juga di bold, berarti tasnya kita taruh di mana kalau bahasa Jepang? Kanji yang tidak diajarkan, dalam kurung lampau. Kanjinya di bold, berarti ditaruh di mana? Buku yang telah dipinjam dari perpustakaan. Bukunya juga ditaruh di mana berarti ya? Datang ke ini ada beberapa yang saya garis bawahi biar minasan lebih paham. Datang ke universitas itu berarti anak kalimatnya. Lalu telah dibeli kemarin itu juga anak kalimatnya. Atau maksud saya penjelasannya. Tidak diajarkan juga penjelasannya. Telah dipinjam dari perpustakaan pun adalah penjelasannya. Jadi silakan minasan coba kerjakan baik-baik. Ini tidak terlalu beda jauh dengan apa yang tadi, hanya saja dari bahasa Indonesia ke Jepang untuk ini ya. Hai, minasan kita sama-sama bahas ya. Orang yang datang ke universitas menjadi daigaku e iku hito. Hitonya di belakang ya.
Datangnya menjadi kimas. Sumimasen, kuru maksud saya. Lalu tas yang telah dibeli kemarin. Tas yang telah dibeli kemarin. Kino kata kabang. Kanji yang tidak diajarkan. Oshiena kata kanji. Buku yang telah dipinjam dari perpustakaan. Toshokan kara karita hong. Karena telah berarti dia dalam bentuk lampau. Bagaimana minasang? Apakah aman sampai sini? Kita lanjut ya. Hai, tadi adalah pembentukannya dari anak kalimat. Berarti tujuan pembelajaran yang nomor 1 sudah selesai. Kita masuk ke pemakaian dari anak kalimat tersebut. Nah, pemakaian anak kalimat. Yang pertama yang harus minasang pahami, anak kalimat itu bukanlah kalimat utuh. Maksudnya? Nah, dalam bahasa Jepang, kalimat utuh itu biasanya diakhiri des atau mas. Des atau mas ini dalam konteks kalimat yang formal ya, karena kan kemarin kita sempat mempelajari tentang yang casual. Kalau untuk kalimat yang sopan formal, kalimat utuh itu diakhirinya des dan mas. Sedangkan tadi rata-rata diakhiri oleh kata bendanya saja kan. Nah, makanya anak kalimat ini bukan sebuah kalimat utuh dan dia bisa dimasukkan, dapat dimasukkan ke dalam pola kalimat apapun. Kita lihat untuk contohnya supaya minasang lebih paham. Hai, daigaku e iku hito wa atarashi nihongo no sensei desu. Daigaku e iku hito. Orang yang pergi atau datang ke kampus adalah ke universitas adalah guru baru, dosen baru bahasa Jepang. Kemudian ototo ni kino kata kabang o agemasu. Kino kata kabang ini adalah anak kalimatnya tas yang dibeli kemarin. Artinya menjadi saya memberikan tas yang dibeli kemarin kepada adik laki-laki saya. Sensei nggak ada watasinya. Kenapa ada sayanya? Kalau dalam bahasa Jepang, kata watashi itu jarang disebutkan. Karena kan yang bicaranya sudah pasti sih saya. Jadi kata watashinya jarang digunakan ya. Selanjutnya, kore wa toshokan kara karita hong desu. Toshokan kara karita hong. Buku yang dipinjam dari perpustakaan. Menjadi, ini adalah buku yang dipinjam dari perpustakaan. Selanjutnya, oshieta kanji ga muzukashi desu kara oboeru koto ga dekimasen. Oshieta kanji, kanji yang telah diajarkan. Karena kanji yang telah diajarkan itu sulit, tidak bisa menghafalnya. Seperti itu. Hai, kita latihan sekarang. Yang sudah saya bold seperti biasa, ini adalah hal yang harus minasang jelaskan. Penjelasannya sudah saya berikan tanda kurung, tinggal minasang sesuaikan. Nifung, yatte kudasai. Silakan minasang kerjakan dalam waktu 2 menit ya. Ada kare ni agemasu. Omiyage o kaimasu. Senshu kengaku shimashita. Otera wa kinkakuji desu. Irimasen. Mono o sutemasu. Party de kimasu. Fuku ga irimasu. Dibaca agemas berarti jadi apa, kengaku shimashita jadi apa, irimasen jadi apa, dan kimas berarti menjadi apa. Ini pemakaiannya ya. Oke, minasang kita sambil bahas saja ya. Kare ni agemasu, omiyage o kaimasu. Kare ni agemasu. Agemasnya kita ubah ke bentuk biasanya menjadi ageru. Kalimatnya menjadi kare ni ageru omiyage o kaimasu. Kare ni ageru omiyage o kaimasu. Yang kedua, senshu kengaku shimashita. Otera wa kinkakuji desu. Kengaku shimashita, dia itu futsuke-nya adalah kengaku shita. Menjadi senshu kengaku shita. Otera wa kinkakuji desu. Selanjutnya, irimasen. Mono o sutemasu. Irimasen berarti kita ubah ke bentuk nai menjadi iranai mono sutemasu. Ya. Selanjutnya, pati de kimasu. Fuku ga irimasu. Pati de
kiru fuku ga irimasu. Ya. Kare ni ageru omiyage o kaemasu. Kalau sekarang kita terjemahkannya bisa dari belakang juga ya. Kalau tidak ada partikel wa, minasang terjemahkan dari belakang. Kalau ada partikel wa, diterjemahkannya dari depan. Kare ni ageru omiyage o kaemasu. Membeli oleh-oleh yang akan diberikan kepada dia. Dianya laki-laki. Senshu kengaku shita otera wa kinkakuji desu. Otera yang telah kita kunjungi untuk observasi kemarin itu adalah kuil Kinkaku, ya. Iranai mono sutemasu, membuang barang yang tidak dibutuhkan. Patide kirufuku ga irimasu, memerlukan baju yang akan dipakai di pesta, maksudnya baju pesta, ya. Oke, kita masih latihan, tapi sekarang lebih ke menerjemahkannya, alias yakushimashou. Oke, 2 menit, silakan terjemahkan dari Jepang ke dari Indonesia ke bahasa Jepang. Di sini sudah saya bold, sudah saya tebalkan kata yang menjadi hal yang dijelaskan. Perluasan kata bendanya, ya. Tempat lahir adik laki-laki saya adalah Hokkaido. Film yang ditonton kemarin sangat bagus. Saya ingin robot yang memasak. Saya mengambil barang yang tidak dibawa. Hati-hati sebelum minasang terjemahkan, minasang tandai dulu. Yang mana nih yang merupakan anak kalimat? Karena kan sudah saya bold ya, sudah saya beritahukan juga kalau bahasa Jepang yang dijelaskannya di mana, kalau bahasa Indonesia di mana. Minasang cek dulu yang mana yang jadi anak kalimat, baru minasang terjemahkan. Baru minasang masukkan ke dalam kalimatnya. Ya, hati-hati, oke? Silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nihongo ni yakushite kudasai. Tempat, film, robot, barang. Mana yang menjelaskan tempat, mana yang menjelaskan film, mana yang menjelaskan robot, dan mana yang menjelaskan tentang barang. Oke, minasang, kita coba bahas bersama. Tempat lahir adik laki-laki saya adalah Hokkaido. Ototo ga umareta tokoro wa Hokkaido desu. Jadi anak kalimatnya adalah Ototo ga umareta tokoro. Selanjutnya, film yang ditonton kemarin sangat bagus. Kino mita eiga wa totemo yakata desu. Anak kalimatnya adalah kino mita eiga. Saya ingin robot yang memasak. Ryori o tsukuru roboto ga hoshii desu. Jadi, anak kalimatnya adalah robot yang memasak. Ryori o tsukuru roboto. Kemudian saya mengambil barang yang tidak dibawa. Motanai mono torimasu. Barang yang tidak dibawa adalah anak kalimatnya, atau dalam bahasa Jepangnya motanai mono. Ya, bagaimana minasang? Agak rumit ya, tapi nggak masalah. Memang untuk anak kalimat agak sedikit rumit, tapi saya percaya minasang akan bisa juga melakukannya. Ya, hai, sekarang kita lanjut subjek pada anak kalimat. Jadi minasang, anak kalimat itu kan tadi sudah saya bilang bukan kalimat yang utuh. Dia itu bisa dimasukkan ke dalam satu kalimat utuh yang biasanya dalam konteks yang bahasa Jepang yang sopan ada desmas di belakangnya. Nah, pada kalimat yang memiliki anak kalimat, biasanya akan terdapat 2 subjek. Subjek yang pertama adalah subjek kalimat tersebut secara utuh, dan subjek yang kedua adalah subjek dari anak kalimat itu saja. Dan subjek pada anak kalimat kalau dalam bahasa Jepang itu menggunakan partikel ga. Oke, kita lihat dulu untuk contohnya, reibungnya seperti apa ya. Hai, ishou ni yomimashou. Kore wa Riki-san ga tsukutta keiki desu. Kore wa Riki-san ga tsukutta
keiki desu. Ini adalah kue yang dibuat oleh Riki. Lihat, Riki-san ga, berarti pelakunya, subjeknya dalam anak kalimat tersebut adalah Riki. Sedang apa Riki di situ? Dia membuat kue, katanya ya. Selanjutnya, watashi wa karina-san ga kaita e ga suki desu. Watashi wa karina-san ga kaita e ga suki desu. Artinya, saya suka lukisan yang dilukis oleh Karina. Yang ada partikel ga-nya adalah Karina-san. Berarti subjek pada anak kalimat tersebut adalah Karina-san. Apa yang dilakukan Karina-san? Lukisan itu, melukis. Ya. Selanjutnya, Yamada-san, kare ga umareta tokoro shitte imasu ka? Yamada-san, kare ga umareta tokoro shitte imasu ka? Artinya, Yamada, apakah tahu tempat lahirnya dia? Di sini yang pakai ga adalah kare, dia laki-laki. Berarti subjeknya adalah dia. Untuk apa? Untuk tempat lahirnya. Jadi bukan tempat lahir Yamada, tapi tempat lahirnya si dia. Kita tidak tahu namanya di sini. Hai, selanjutnya Ana-san ga nondeiru jusu no hiro wa ayashii desu ne. Ana-san ga nondeiru jusu no hiro wa ayashii desu ne. Artinya, warna jus yang diminum Ana mencurigakan ya. Nah, di sini ga-nya ada pada Ana-san. Jadi subjek pada anak kalimatnya adalah Ana. Apa yang dilakukan? Sedang minum jus. Seperti itu. Hai, minasan, dou desu ka? Wakarimashita ka? Wakatta ra ii desu ne. Hai, kita lanjut ke renshu kalau gitu supaya minasan lebih paham. Dewa minasan renshu shimashou. Saya akan memberikan minasan waktu 2 menit. Ada pelakunya, ada anak kalimatnya, dan ada penjelasannya. Yang saya bold itu adalah subjeknya, berarti harus ditambah partikel apa tadi. Kemudian minasan tinggal susun dan ditambahkan partikel-partikel atau kata tutup yang tepat. Supaya 4 bagian ini menjadi sebuah kalimat yang utuh. Sebuah kalimat yang memiliki anak kalimat. Sebuah kalimat yang memiliki anak kalimat dan juga subjeknya. Watashi umaremashita tokoro Hokkaido. Watashi hoshii desu. Mono pasoko. Kimura-san aimasu. Hito. Sato-san. Rina-san yondeimasu. Hon. Watashi no hon. Jangan lupa yang saya underline, saya garis bawahi, itu adalah anak kalimatnya ya, perluasan kata bendanya. Jadi itu harus disatukan oleh minasan. Watashi, watashi lagi, Kimura-san, Rina-san. Watashi umaremashita tokoro Hokkaido. Watashi hoshii desu. Mono pasokon. Kimura-san aimasu. Hito. Sato-san. Rina-san yondeimasu. Hon. Watashi no hon. Oke, kita coba bahas ya. Watashi umaremashita tokoro Hokkaido menjadi watashi ga umareta tokoro wa Hokkaido desu. Watashinya adalah subjek pada anak kalimat, makanya dia pakai ga. Umaremashita menjadi umareta ya. Kemudian tokoro wa Hokkaido desu. Jadi tempat lahir saya adalah Hokkaido. Lalu watashi hoshii desu mono pasokon menjadi watashi ga hoshii mono wa pasokon desu. Watashinya merupakan subjek, jadi pakai ga. Hoshi des dan mono menjadi hoshi saja, hoshi mono. Pasokonnya tambahkan des. Jadi barang yang saya inginkan adalah personal komputer atau laptop juga bisa. Lalu Kimura-san aimasu hito sato-san, dia menjadi Kimura-san ga karena Kimuranya subjek, aimasu au, hito wa sato-san des.
Jadi orang yang ditemui Kimura adalah Sato-san. Jadi Kimura ketemuan sama Sato-san. Rina-san yondeimasu hong watashi no hong menjadi Rina-san ga yondeiru hong. Yondeimasu, yondeiru hong wa watashi no hong desu. Buku yang sedang dibaca Rina adalah buku saya. Hai, kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah jikang, yakusoku, dan yoji. Tapi di depannya menggunakan kata kerja bentuk kamus saja. Artinya sesuai kata-katanya saja. Jikang artinya waktu, janji, yakusoku, dan yoji, urusan. Ya. Pola kalimat ini digunakan untuk mengucapkan waktu atau janji atau urusan dengan menjelaskan lebih detailnya. Jadi misalkan waktu makan, waktu belajar, waktu bermain, janji, janji bertemu, janji makan, janji rapat. Yoji, urusan pergi, urusan dokumen, dan seterusnya. Tapi dipakainya kata kerja bentuk kamus. Hai, kita lihat contohnya di sini. Gohan o taberu jikan ga arimasen. Gohan o taberu jikan ga arimasen. Artinya, saya nggak ada waktu makan. Saya tidak ada waktu makan. Taberu jikan, waktu makan. Ya. Tomodachi to eiga o miru yakusoku ga arimasu. Miru yakusoku, janji melihat. Menjadi saya ada janji melihat atau menonton film dengan teman. Kyou wa shiyakusho e ikuyoji ga arimasu. Kyou wa shiyakusho e ikuyoji ga arimasu. Ikuyoji, urusan untuk pergi. Jadi, hari ini ada urusan pergi ke kantor wali kota. Ao yakusoku wa niji desu kara ichiji ni dekakemasu. Ao yakusoku, janji bertemu, menjadi karena janji bertemu itu jam 2, maka berangkat pada jam 1 ya. Jangan ngaret kalau janjian. Oke, kita coba renshu di sini. Yoji ga arimasu, yakusoku ga arimasu, jika ga arimasen deshita, jika ga arimasen. Dijelaskan langsung di depannya ya. Ippun gurai yatte kudasai. Jadi yojinya sudah dijelaskan di depan. Ada shiyakusho e ikimasu, yoji ga arimasu. Buchou to shokuji shimasu, yakusoku ga arimasu. Terebi o mimasu, jikan ga arimasen deshita. Hon o yomimasu, jikan ga arimasen. Dua ini digabung, yojinya dijelaskan, berarti ikimasnya berubah jadi apa, shokuji shimasnya berubah jadi apa, mimasnya jadi apa, dan yomimasnya menjadi seperti apa. Kita sambil bahas sekarang ya. Shakushoe ikimasu menjadi iku. Shakushoe iku yoji ga arimasu. Ada urusan untuk pergi ke kantor wali kota. Buchou to shokuji shimasu, yakusoku ga arimasu. Shokuji shimasu menjadi shokuji suru. Maka kalimatnya buchou to shokuji suru yakusoku ga arimasu. Ada janji untuk makan bersama buchou, kepala divisi, kepala bagian. Terebi o mimasu, jikan ga arimasen deshita. Mimas berubah menjadi miru, maka kalimatnya terebi o miru jikan ga arimasen deshita. Tidak ada waktu menonton TV, mungkin sangat sibuk ya. Hon o yomimasu, jikan ga arimasen. Yomimasu membaca, yomimasu menjadi yomu. Hon o yomu jikan ga arimasen. Tidak ada waktu untuk membaca buku. Hai, kita akan menyimpulkannya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pembentukan anak kalimat, meshi shushoku ya, yang tadi. Kemudian ada subjek anak kalimat itu harus menggunakannya ga. Oke, tadi karina sangga, rina sangga, dan seterusnya. Lalu pola kalimat, kata kerja bentuk kamus, tambah jikang, yakusoku, dan yoji. Jikang, waktu, yakusoku, janji, dan yoji adalah urusan. Hai, seperti biasa, latihan dulu minasang secara umumnya. Saya berikan minasang waktu 2 menit. Nippon de kore o yatte kudasai. Shiroi hako ni aru kotoba wa katachi o kaete tadashi bun ni irete kudasai. Kata-kata yang ada dalam kotak warna putih, silakan minasang ganti bentuknya supaya bisa dimasukkan ke dalam
tanda kurung yang ada ya, dimasukkan ke nomor berapanya saja. Ada uchi ga hoshii desu. Hito ga suki desu. Hon o nakushimashita. Tegami wa tsukue no ue ni arimasu. Kata-katanya Toshokan de karimashita. Pinjam di perpustakaan. Osake o nomimasen. Tidak minum alkohol atau sake. Maria Sangkara kimashita. Yang datang dari Maria. Niwa ga arimasu. Ada halamannya. Silakan dikerjakan, diganti bentuknya, dipilih masuknya ke yang mana ya. Ini yang dalam kotak itu yang harus minasang ubah ke dalam anak kalimatnya. Hai, kita coba bahas bersama ya. Yang pertama adalah niwaga aru. Dari niwaga arimasu, uchi ga hoshii desu. Jadi ingin rumah yang ada halamannya. Lalu selanjutnya dari osakeo nomimasen, dia menjadi osakeo nomanai hito ga suki desu. Saya suka orang yang tidak minum alkohol ya. Toshokan de karimashita menjadi toshokan de karita. Hon o nakushimashita. Menghilangkan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Wah, bahaya ya gitu. Maria Sangkara kita. Dari Maria Sangkara kimashita. Tegami wa tsukue no ue ni arimasu. Surat yang datang dari Maria, maksudnya pengirimnya adalah Maria, ada di atas meja. Ya. Oke, biar lebih paham lagi, minasang coba ada renshu lagi. Kalau biasanya memilih-memilih kata, kalau di sini dalam kurungnya minasang isi dengan kata tanya yang tepat. Jadi minasang baca dulu soalnya, lalu kemudian membaca jawabannya, lalu kata tanya apa yang tepat. Misalkan di sini kuroi shatsu o kiteiru hito wa nani-nani desu ka? Mirasang desu. Koko ni atta shinbun wa nani-nani desu ka? Terebi no ue ni arimasu. Maria san ga tsukutta keiki wa nani-nani deshita ka? Totemo oishikatta desu. Kinkakuji e iku basu wa nani-nani desu ka? Are desu. Silakan dikerjakan. Isi dengan kata tanya yang tepat. Sebentar lagi akan kita bahas ya. Kalau mirasang desu, jawabannya seperti apa? Kata tanyanya maksud saya. Terebi no ue ni arimasu. Berarti kata-katanya apa? Totemo oishikatta desu. Berarti kata tanyanya apa? Dan yang terakhir, are desu. Nah, ini paling sederhana untuk are desu ya. Kalau minasang masih ingat. Untuk kata tanyanya cukup pakai itu saja kalau untuk are desu. Ya, oke, kita coba bahas ya. Bagaimana jawabannya? Apakah benar? Kita coba bahas. Kuroi shatsu o kiteiru hito wa dare desu ka? Mirasang desu. Orang yang menggunakan baju hitam itu bla bla bla, Miller. Berarti artinya kata tanyanya adalah dare, siapa? Koko ni atta shimbun wa doko desu ka? Terebi no ue ni arimasu. Koran yang tadi ada di sini bla bla bla, ada di atas TV, jadi doko. Maria san ga tsukutta keiki wa bla 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 deshita ka? Totemo oishikatta desu. Kue yang dibuat oleh Maria bla 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 sangat enak, berarti menanyakan kesannya. Jadi do ya. Kinkakuji kubasu wa nanani desu ka? Are desu. Bus yang pergi ke kuil Kinkaku bla bla bla. Are. Nah, ini a berarti do pertanyaannya. Are berarti digunakan dore. Hai. Seperti itu minasang untuk hari ini. Saya harap walaupun mungkin materi anak kalimat Meshi Shushoku ini agak sedikit rumit, tapi saya harap saya bisa membantu minasang untuk memahaminya lebih lanjut. Kalau minasang masih kurang paham, minasang bisa mengulangi video ini lagi, dan saya sarankan untuk minasang mengecek kembali tujuan pembelajarannya. Tadi ada beberapa tujuan pembelajaran, apakah minasang sudah paham atau belumnya, itu akan membantu minasang untuk mengecek seberapa jauh minasang sudah paham, seberapa jauh capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang sudah minasang raih. Hai minasang, kyou wa kokomade desu. Otsukaresama deshita.
pelajaran kita untuk hari ini saya sudahi sampai sini. Terima kasih banyak, minasan. Arigatou gozaimasu. Ja, kyou wa otsukare sama deshita.